Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengendalian aras dalam mata kuliah Praktikum Pengendalian Proses. Dengan saya sendiri Muhammad Ilham Fathah, kelas 2A D3 Teknik Kimia dengan nomor induk mahasiswa 1931410091. Di sini saya akan meringkas tentang LKM Praktikum Dalpro pada modul 1 dalam bentuk PowerPoint. Untuk bahasan yang saya akan tunjukkan ada yang pertama penentuan variabel, yang kedua pengenalan alat dan proses, yang ketiga diagram blok, dan yang keempat adalah logika proses. Pada penentuan variabel dalam pengendalian aras, yang pertama adalah input variabel. Dalam input variabel terdiri dari manipulated variable, yaitu laju alir air yang masuk ke tangkir reservoir, dan disturbance itu laju alir air yang keluar dari tangki reservoir. Untuk yang output variabel itu adalah proses variabel atau PV, yaitu level atau ketinggian air dalam tangki reservoir. Dan yang ketiga ada set point. Pada set point ini yang adalah nilai ketinggian air dalam tangki reservoir. Kemudian ada pengenalan alat. Pada pengenalan alat terdiri dari 4 elemen penting. Yang pertama adalah controller yang ditujukan pada angka 9. Kemudian ada FC atau final control element yang ditujukan angka 3. Kemudian ada proses yang ditujukan angka 11. Kemudian yang terakhir ada measuring device yang terdiri dari sensor dan transmitter. Kemudian di sini juga ada udara pertekanan atau biasa kita sebut dengan kompresor. Kompresor itu sendiri berfungsi untuk menyuplai udara pertekanan menuju control valve. Dengan control valve dengan tipe pneumatic valve untuk air to open. Untuk selanjutnya itu ada ini nomor 2, ini adalah pompa sentrifugal, di mana berfungsi untuk mengalirkan air dari tangki 1 menuju ke reservoir. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang proses pengendalian aras. Yang pertama, pada tangki drainase terdapat air yang akan dipompa oleh pompa sentrifugal menuju ke reservoir. Dengan ketinggian air yang dihasilkan akan dideteksi oleh sensor, kemudian akan dibaca juga oleh transmitter dengan tujuan mengubah sinyal dari sensor menuju ke transducer. Pada transducer ini ditujukan pada angka 13. Fungsinya untuk mengubah sinyal menjadi sinyal standar. Kemudian sinyal akan dikirimkan ke controller pada nomor 9. Pada controller ini fungsi controller ada 3. Yang pertama adalah membandingkan set point dengan measurement variable atau biasa kita sebut dengan PV atau proses variabel. Kemudian menghitung beberapa error yang dihasilkan. Error ini dihasilkan dengan set point dikurangi proses variabel atau SP dikurangi PV. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengeluarkan sinyal koreksi atau sebuah perintah yang ditujukan kepada FCE. Pada controller, jika PV atau proses variabel itu lebih besar daripada set point, maka yang harus dilakukan oleh controller adalah memberikan sinyal kepada FCE dengan cara jika PV lebih besar, maka sinyal yang diberikan kepada FCE adalah sinyal MV untuk menurunkan nilai MV-nya. Karena jika nilai MV diturunkan, maka PV juga turun karena tipe FCE-nya adalah air to open. Dengan sebaliknya, jika set point lebih besar daripada PV, maka sinyal MV-nya itu akan lebih besar. Jika sinyal MV besar, maka manipulated variabelnya itu juga besar. Dengan demikian, proses variabel juga besar. Untuk selanjutnya, pada diagram blok pengendalian aras. Yang pertama, pada proses. Di sini pada proses untuk disturbance-nya adalah laju alir air yang keluar dari reservoir, dan
ada PV, itu adalah ketinggian air dalam reservoir. Pada proses ini akan dibaca langsung oleh sensor. Pada sensor itu ada juga transmitter sebagai mengubah sinyal dari sensor menuju ke controller. Pada controller itu controller akan melakukan perintah, memberi perintah kepada FCE berupa sinyal MV atau sinyal %PO. Kemudian FCE akan melakukan aksi sesuai dengan perintah controller. Untuk selanjutnya adalah logika proses pada pengendalian arus. Pada logika proses terdiri dari 3, yaitu aksi proses, aksi controller, dan jenis FCE. Pada aksi proses, jika MV diperbesar, maka PV juga besar. Dengan artian, jika air yang kita suplai ke tangki reservoir, maka nilai PV itu juga akan besar. Maka aksi prosesnya disebut dengan direct acting. Untuk selanjutnya, pada aksi controller. Pada aksi controller, jika PV lebih besar daripada SP, maka yang harus dilakukan oleh controller adalah menurunkan sinyal LV. Dengan demikian, aksi controller digolongkan sebagai reverse acting. Mengapa? Karena jenis FCE-nya itu tipenya air to open atau free close. Jika sinyal MV diperkecil, maka MV juga mengecil. Jika MV mengecil, maka PV dapat dikurangi. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.